Nenek-nenek ini dimanapun semua cerewet kan ya? Hah? Mau orang Arab, mau orang bule. Ya di sini kalau ada yang hadir nggak usah tersinggung karena berarti belum nenek-nenek. Tapi umumnya kan rewel ya. Nah orang kita ini rupanya yang jadi TKW nggak bisa sabar, dimarah-marahin, kotorannya sana sini. Karena jengkel, dia bunuh nenek-nenek ini. Itu kisah nyata. Dibunuh sama dia. Bukan cuma dibunuh, dimutilasi. Dipotong-potong sama dia. Ditaruh di koper. Nenek itu. Dia pikir seperti di Indonesia nih. Saudi mirip seperti di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat di sini kadang-kadang sering ada pengecekan polisi ya. Saudi itu kita jalan sedikit, polisi lagi di sana, cek lagi. Cek paspor, cek ini. Jadi nggak bisa sembarangan. Orang mau pindah dari kota ke kota itu harus izin. Kayak kita mau keluar kota tadi nih, dari LA mungkin ke sini nih. Kalau Saudi nggak bisa begini nih. Ada checkpoint lagi di sana, periksa lagi. Nggak bisa sembarangan, jadi orang nggak bisa lari-lari di sana. Ketat sekali. Ini dia keluar, dia bawa koper itu. Ini orang kita nih, diwawancarai sampai di TV-TV di Jazirah Arab. Dia bawa koper, dia naik taksi. Di Saudi juga agak asing kalau ada perempuan sendiri naik taksi. Biasanya mereka asing, dianggap kok mau kemana orang ini sendirian. Pasti ada temannya lah, ada anaknya, ada pembantunya, ada. Ini orang sendirian. Seperti saya tanya, mau kemana? Ya jalan saja. Baiklah jalan, muter-muter lama. Kok ini orang, mana tujuannya? Seperti saya rupanya curiga. Tidak tahu kenapa dengan hikmah Allah, diberhentiin mobil, dibuka bagasi, dibuka kopernya, ditemukan ada manusia. Lapor ke polisi. Waktu lapor ke polisi, TKW kita apa? Ngaku. Iya, saya memang bunuh dia karena dia cerewet begini-begini. Saya lihat sendiri cuplikannya itu. Dia ngaku. Dan dalam Islam, kalau pelaku sudah memberikan kesaksian dirinya, nggak butuh saksi lain. Sudah nggak ada. Iya, saya membunuh. Udah selesai. Untuk apa saksi? Dia ngakui dirinya sendiri. Saksikan kalau dia tidak mengaku, kan gitu. Dia ngaku. Akhirnya kena kisos. Di kisos. Di Indonesia, kedutaan Saudi di demo. Oh begini, begitu, begini. Dan isunya nih seakan-akan tuh ditolimi. Padahal sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya bilang di pengajian saya di Jakarta, dan Bapak Ibu juga dengar sekarang. Saya kalau jadi keluarganya ibu itu, saya bersyukur sama Allah karena dikisos. Tahu kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dengan dikisos, ibu ini selamat dari hisab hari kiamat. Itu poin pertama. Karena kisos ini kan hukum Allah. Sudah dipotong tangannya, sudah dipenggal. Ini berarti sudah tidak kena hukuman dari dosa itu. Secara hukum. Yang kedua, memang kalau ajalnya sudah datang, walaupun dia dipulangkan ke Indonesia pada saat itu, mati. Ajal kalau datang tidak akan diterlambatkan sesaat, tidak akan dilebihkan sesaat. Bukan berarti dia tidak jadi dikisos misalnya, kemudian dia pulang Indonesia. Detik itu walaupun di pesawat dia mati. Walaupun dia di Indonesia dia akan mati. Itu konsep dasar agama kita. Kan gitu. Nggak ada pemungkiran masalah itu. Jadi sebenarnya itu kebaikan buat dia. Justru Allah selamatkan dia dihukum dulu di dunia. Kan gitu. Dan di Saudi Bapak Ibu sekalian, saya tahu sendiri. Bukan hanya orang asing. Keponakannya Raja Fahad, pernah ada satu pangeran. Rupanya di rumahnya, di istananya, itu ada informasi, ada khamr, ada minuman keras. Kan tidak boleh. Menerapkan hukum Islam di Saudi gak ada minuman keras, di mana-mana gak ada. Maka ketahuan nih, ada satu kelompok, ini ada kementerian khusus di Saudi ya, namanya Hay'a Amil Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi lembaga penegakan yang ma'ruf, pengingkaran terhadap mungkar. Itu kementerian sendiri, ada menterinya. Itu kalau Bapak Ibu lagi umroh atau haji, biasanya dekat Masjid Haram ada mobil, dia ada di pintunya itu ada lingkaran besar, tulisannya bahasa Arab begitu, Hay'a. Dia kayak ada kerangkengnya, pakai mic biasanya. Kalau waktu sholat dia teriak, sholat, sholat, sholat. Suruh orang sholat semua. Dan dia biasa permalukan orang. Kalau ada yang duduk, kamu yang di atas sana kenapa nggak turun? Sholat, ayo. Dia yang tugasnya keliling ke pasar-pasar. Kalau ada masih toko buka, denda 100.000 rial. Makanya di Saudi itu kalau azan nggak ada berani dibuka toko, tutup semua. Biar kita sudah mau bayar, nggak habis sholat, tutup 100.000 rial denda. Atau kalau dia tetap paksakan diri, kalau sekali kena denda 100.000 rial, yang kedua kali di blacklist, tidak bisa buka izin usaha sama sekali. Sholat 5 waktu. Dan tidak ada orang berani sentuh barangnya orang. Sentuh barang tangannya melayang. Makanya mobil-mobil mewah diparkir pinggir jalan di Saudi, nggak ada yang berani sentuh. Di Indonesia kan masih lampu merah, spionnya dipatahin, velgnya diambil. Itu
Itu kalau koruptor-koruptor di Indonesia dikasih iklan, yang korupsi dipotong tangannya, berhenti itu. Dengar saja potong tangan sudah takut dia. Tapi karena penjara, habis itu dia bayar, dia keluar lagi, mencuri lagi. Ini jadi masalah. Hukum manusia begitu, hukum Allah berbeda. Ini pangeran Bapak Ibu sekalian, yang terjadi ini kisah nyata. Di Timur Tengah heboh betul, luar biasa itu. Waktu masih hidup Raja Fahad. Jadi kakaknya si Salman sekarang ini. Kan sebelumnya ada Abdullah, sebelumnya ada Fahad ya. Yang bangun Masjid Nabawi sama Masjid Haram Mekah beliau. Juga ada banyak Al-Quran. Di Amerika juga banyak dibagi terjemahan bahasa Inggris. Terbitan Raja Fahad, Mujamma' Raja Fahad di Madinah, itu beliau yang punya. Yang jelas Raja Fahad ini punya ponakan. Tadi terkenal ada khamar di istananya. Dikasih surat peringatan oleh HIA ini. Kementerian ini kami mau cek. Nggak ditanggapi sama dia. 2 kali nggak ditanggapi, 3 kali nggak ditanggapi. Akhirnya kelompok ini mirip sama kita KPK di Indonesia. Boleh masuk nyelonong ke rumah orang. Kalau sudah dikasih surat peringatan, tidak mau nyerahkan diri, tidak mau bawa bukti, ya sudah, digrebek rumahnya gitu kan. Datang waktu salah satu anggota HIA ada yang masuk dari pintu gerbang, rupanya security-nya larang, dia naik tembok. Orang ini naik tembok. Begitu naik tembok, dia turun, rupanya dia turun pas di depan kamar tidurnya si pangeran ini. Dia lihat ada orang naik, ditembak sama dia. Mati di tempat orang itu. Ya, mati di tempat. Ditelitilah oleh pemerintah Saudi, ditemukan bunuh secara sengaja. Kenapa bunuh orang? Dan dia pakai baju resmi, baju tugas, HIA. Dan sudah ada bukti surat 3 kali sampai ke istana nggak mau diperlihatkan. Pangeran ini kena kisos. Kena kisos. Ibunya pangeran ini kakaknya Raja Fahad. Jadi ini ponakannya langsung raja. Bapak Ibu tahu ini kisah nyata. Sampai saya disampaikan sama Dr. Saleh Suhaimi, salah satu guru kami di Madinah. Beliau sampai sekarang masih hidup dan ngajar di Masjid Nabawi. Salah satu istri beliau orang Indonesia, orang kita, murid saya kebetulan. Jadi beliau cerita, dia bilang, Khalid, sampaikan cerita ini. Karena orang banyak tidak tahu, orang berpikir negatif karena memang persepsinya selalu dibuat negatif di luar. Karena satu-satunya negara yang masih menerapkan hukum Islam, ya ini yang tertinggal, gitu kan. Di sana ada Mekah, Madinah, kalau kita sorotin, ya kita sorotin berarti agama kita, kan gitu. Maka dia bilang, ini kisahnya, kisah nyatanya, maka kena kisos. Iklanin satu Saudi, Pangeran Fulan bin Fulan, bawa namanya Al Suud, keluarganya Suud, keluarganya raja ini. Saudi kan itu dari keluarga Suud, keluarga kerajaan. Jadi Al Suud, keluarga ini telah membunuh, menembak secara sengaja begini, kena kisos. Bapak Ibu tahu, dalam kisahnya Raja Fahad sampai kirim surat khusus kepada ayahnya anak yang ditembak itu. Tolong maafkan. Minta dia denda berapa saya bayar. Maafin ponakan saya. Apa kata ayahnya? Orang ini masyarakat biasa, orang Badui. Dia bilang, tidak bisa demi Allah. Nyawa, balas nyawa. Siapa suruh dia bunuh anak saya? Harus dipenggal juga. Itu heboh di koran-koran di Saudi, ribut semua ini. Ini pangeran, bukan sembarangan. Maka setelah itu kena kisos. Kakaknya Raja Fahad, ibunya anak ini nangis-nangis. Minta supaya dimaafin. Gak bisa. Nyawa anak saya sama nyawa. Bapak Ibu tahu hari Jumat diiklanin di Riyadh akan dikisos. Ya. Raja Pangeran datangkan kayak tadi 3. Mobil kriminal, mobil ambulan, mobil pengadilan. Putar begini. Di sana ayahnya si anak yang dibunuh. Ini pangerannya sudah pakai kain hitam, anggunjo, sudah ngangkat pedang. 1 kali tidak dimaafin, 2 kali tidak dimaafin, 3 kali tidak dimaafin. Orang semua yakin pangerannya sudah mau mati. Pas dia angkat pedang terakhir, ayahnya anak itu angkat tangan. Dimaafin sama dia. Oh, semua media datang, kenapa bapak baru maafin sekarang? Dia bilang, kalau saya maafin kemarin-kemarin, dia tidak ambil pelajaran tuh pangeran. Ini shock terapi luar biasa. Sudah yang terakhir. Sudah tinggal ayunin pedang. Bukan langkah pertama, gitu kan. Dan dia bilang apa? Demi Allah saya tidak mau terima 1 rupiah pun diahnya. Dendanya saya nggak butuh, nggak usah. Biar jadi pelajaran. Anak saya sudah mati syahid di jalan Allah. Itu terjadi. Dan Raja Salman pun sekarang kan mengkisos keponakannya. Sudah dengar ceritanya? Kan Raja Salman sekarang ponakannya begitu. Yang buat kesalahan kan dikisos, dipenggal di Riyadh. Bapak Ibu kalau ketik di YouTube proses hukuman kisos kepada pangeran ponakannya Raja Salman, ada terjadi. Jadi di Saudi itu tidak ada main-main. Mau keluarga raja, mau masyarakat biasa, semua dihukum. Dan ini banyak orang kita tidak tahu.
Nah, itu. Satu sisi yang lain Bapak Ibu sekalian, Saudi itu negara yang menerapkan Islam dan ada tempat lahirnya Nabi SAW Mekah, ada Madinah tempat meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tapi juga ada kelebihan dan kekurangan. Kita perlu garis bawahi satu hal dulu. Fase kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah 10 tahun terakhir sebelum beliau meninggal di Madinah, itu tolok ukur masyarakat Muslim. Ada 4 golongan manusia di situ di zaman Nabi Muhammad SAW ya. Yang pertama ada orang kafir. Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan 3 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. 3 ini hidup bersama Nabi di Madinah. Nabi interaksi dan Nabi SAW ajarkan kita bagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Beliau bertetangga, beliau saling bertukar hadiah, beliau mengunjungi mereka, beliau mendakwahi mereka, dan tidak pernah ada peperangan kecuali mereka pada saat berkhianat. Itu mereka buat masalah khianat, maka baru Nabi SAW mengusir mereka dari Madinah. Ada orang kafir, artinya walaupun presiden kita di Indonesia orang muslim hafal Quran 30 juz, walaupun semua menterinya juga hafal 30 juz, kita semua 100% muslim, tetap ada interaksi sama orang kafir. Oh, kenapa Saudi interaksi sama Amerika? Ya akhi, memang orang berinteraksi sama orang kafir. Nabi SAW interaksi sama mereka. Siapa yang larang? Oh, saya nggak mau makan produknya orang kafir. Kalau orang Islam belum punya? Oh, dari mana? Kan nggak mungkin. Indonesia itu ada begitu. Ayo kita berhenti boikot semua. Mana gantinya? Gantiin, gitu kan? Karena Nabi SAW tetap bermuamalah sama mereka. Ini harus difahami. Nggak boleh cuma fanatisme buta gitu kan. Yang kedua, ada orang-orang munafik. Di zaman Nabi Muhammad SAW ini ada orang munafik Bapak Ibu sekalian. Pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Namanya Abdullah. Orang munafik, pura-pura Islam. Tapi namanya Abdullah. Ciri-cirinya adalah setiap kali agama Allah ini bilang A, dia bilang B. Allah bilang halal, dia bilang haram. Allah bilang haram, dia bilang halal. Ini masalah ini. Kalau kita temukan orang begini, jangan terpengaruh dengan namanya. Biar namanya Yusuf, namanya Muhammad, nama nggak berpengaruh. Sifatnya sama dengan orang munafik di zaman Nabi. Zaman Nabi namanya Abdullah. Dan di Indonesia banyak di negara kita orang munafik. Pura-pura Islam. Cirinya benci Islam. Islam bilang nggak mau, tolak. Ini gimana caranya? Tapi ada di zaman Nabi, jangan heran. Yang ketiga, ada ahli maksiat. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, ada orang berzina dirajam. Ada orang mencuri dipotong tangannya. Ada orang berbohong dicambuk. Ada. Coba baca historis sejarah Nabi. Bapak Ibu kalau ikuti di YouTube ceramah saya, ada tentang sirah Nabi sudah 42 episode. Itu rentetan histori Nabi dari pertama sebelum Nabi lahir sampai Nabi SAW meninggal. Ini kita lihat dalam kehidupan beliau ada sahabat-sahabat yang mabuk, dicambuk, ada yang bohong, dicambuk, yang sebarin fitnah bohong tentang Aisyah berzina. Radhiyallahu anha, dikenal dengan kisah ifk. Dalam surah An-Nur Allah turunkan dijelaskan itu. Maka ada. Berarti walaupun presiden kita muslim, adil, semuanya menerapkan hukum Islam, menterinya semua hafal Quran, sahabat muslim, tetap ada ahli maksiat. Nggak bisa dipungkiri ini. Jadi nggak bisa hilang itu. Karena di zaman Nabi aja ada. Kan gitu. Masa kita lebih baik daripada Nabi? Kan tidak mungkin. Tapi ada golongan keempat, golongan orang beriman, dan ini yang mendominasi sehingga 3 kelompok ini tidak leluasa berbuat kesalahan. Nah, ini gambaran tentang masyarakat Islam sebenarnya. Harusnya difahami itu ya. Nah, banyak orang tidak paham ini sehingga mereka memaksakan hal-hal yang melampaui batas. Kenapa di Saudi masih ada orang yang salah? Masih ada itu di zaman Nabi saja ada orang salah. Wajar. Kenapa Indonesia negara mayoritas muslim tapi masih ada orang yang begini dan begitu? Ya, di zaman Nabi juga ada. Bapak Ibu pernah baca nggak kisah Umar bin Khattab? Orang yang sangat tegas. Tahu Bapak Ibu di zaman kerajaan beliau dari 10 tahun itu, tahun 13 sampai tahun 23, di akhir tahun 23 sebelum meninggal, beliau kirim surat kepada gubernurnya di Irak namanya Bajala bin Abda. Seorang ulama tabi'in. Tulis suratnya apa? Kata Bajala, datang surat Umar bin Khattab kepada kami setahun sebelum beliau meninggal, suruh penggal lehernya semua penyihir laki-laki dan perempuan. Penyihir semua nggak boleh hidup. Hukum. Kalau kedapatan kepergok melakukan perbuatan, hukum. Dan perlu garis bawahi Bapak Ibu sekalian ya, kepergok ini harus syarat. Kalau orang tidak kepergok berbuat, tidak ada hukum padanya. Itu Islam.
kepergok berzina, kepergok mencuri, kepergok baru bisa dihukum. Jadi tidak dalam Islam, Bapak Ibu pernah buat zina, datang ke Ustadz, Kiai, saya pernah berzina. Nggak usah buat pengakuan antara Bapak Ibu sama Allah. Nggak usah dibuka-buka. Kalau Allah masih tutupin, nggak usah dibuka. Sekarang ke depan, Islam nggak lihat masa lalu seseorang. Umar bin Khattab dulu benci sekali sama Islam, tapi Islam tidak lihat itu, lihat dia sekarang, gitu kan? Seperti itulah. Maka di zaman Umar bin Khattab yang sangat tegas dengan hukum, banyak penyihir laki-laki dan perempuan menyebar. Maka jangan heran di Indonesia banyak dukun. Ya kan? Cuma nggak boleh dibiarkan, nggak boleh dijadikan sebagai teman. Ya, seperti kita misalnya dia iklanin di koran lah, apalah segala macam, jangan dibiarin, harus dilarang gitu kan? Karena memang tidak boleh. Seperti itulah memahaminya. Jadi kita harus jeli dalam memahami hal-hal seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jangan salah, tidak boleh salah dalam memahami ini. Ya, tentu ada lebih, ada kurangnya. Yang jelas seperti itulah. Yang saya ingin simpulkan dari semua penyampaian kita, Bapak Ibu sekalian, agama yang sedang kita anut ini panduan hidup, sempurna, mengajarkan semua yang kita butuhkan. Harus kita jadikan Islam sebagai tradisi, jangan ditradisikan. Ya? Jangan tradisi yang diislamkan. Jadi cara makan, cara pakaian, cara bergaul, cara berteman Islam. Bapak Ibu yang ada di Amerika ini, saya sangat yakin kalau Bapak Ibu menjalankan Islam yang benar, jadi contoh bagi orang, bisa menjadi penyebab orang dapat hidayah. Dan itu kesempatan yang luar biasa. Akhlak yang baik, tutur kata yang santun, berbagi, menjenguk orang sakit. Ya, saya subhanallah kemarin di LA sama panitia jalan, ada orang-orang miskin di pinggir jalan, orang non muslim ya, orang miskin di jalan yang tinggal di kemah-kemah. Terus saya bilang, akhi, ini orang minta-minta, bantu. Dia sempat tanya saya, Ustaz, kita bantu orang non muslim? Oh iya, bantu, kasih. Nggak ada bedanya muslim sama non muslim kalau kita bantu. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'um linnas. Muslim yang paling baik bagi orang lain. Sering memberi, kasih. Berapa banyak kisah orang non muslim dibantu, gitu kan? Mereka hanya masuk Islam. Mereka masuk Islam. Sisi yang lain sebagai penutup bahasan kita, Bapak Ibu sekalian, setelah panjang lebar kita jelaskan tentang hikmah hukum-hukum syariat. Yang masuk agama Islam ini orang-orang pintar, Bapak Ibu sekalian. Yang masuk ke Islam orang pintar. Yang murtad dari Islam orang-orang, bukan saya bilang loh, Bapak yang bilang. Dokter, ada doktor, beda, gelar doktor. Titel akademik dari sisi selain titel kedokteran. Dokter orang yang mengobatin orang. Insinyur, banyak. Yang masuk Islam ini orang-orang cerdas. Yang murtad dari Islam memang orang-orang yang bodoh. Emang itu faktanya. Mereka kena susah, dikasih uang, dikasih baju, murtad. Orang kalau belajar sedikit saja Islam, Bapak Ibu sekalian, subhanallah, biar nggak sholat, disuruh murtad nggak mau. Ya, itu faktanya ya. Pindah agama, nggak orang mau pindah agama, walaupun dia belum sholat. Kalau Islam dijelekin, panas dia, mau bela. Itu fitrahnya Islam. Berarti ada kebenaran di situ ya. Saya kasih contoh-contoh. Ada seorang profesor ahli penyakit kulit di Muay Thai di Thailand. Ini kalau tidak salah juga disebutkan kisahnya oleh Dr. Zakir Naik masalah ini. Saya sebutkan sekarang dalam bahasa Indonesia supaya Bapak Ibu mungkin bisa lebih renungi lah. Yang jelas orang ini dia kebetulan profesor dalam spesialis penyakit kulit. Tiap tahun dia buat seminar, seluruh dokter spesialis kulit dunia diundang, datang semua. Begitu datang, dia selalu tiap tahun dapat penghargaan karena selalu ada penemuan baru. Ya. Tahun itu kebetulan, ini kisah mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu. Dia bilang, saya baru menemukan dengan teknologi canggih, ternyata yang memberikan rasa sakit pada tubuh manusia itu adanya urat-urat saraf yang sensitif yang melengket di kulit manusia. Kan dia spesialis kulit. Jadi dia bilang di bawah kulit manusia ini ada urat-urat saraf. Kalau ini hilang, tidak berfungsi lagi, maka orang tidak rasa sakit lagi. Termasuk kalau Bapak Ibu rasa kram, ya, kalau pas lagi kram, itu biar kita tepuk-tepuk gak sakit kan? Karena yang jadi masalah yang sedang kejang itu urat saraf kita itu. Nah kalau orang dibius, yang dibius itu sebenarnya penundukan urat saraf itu.
Makanya setelah itu dibedah, dikorek-korek dalamnya, dimasukin apalah, diganti jantungnya. Ya rasa sakit. Karena urat ini sudah tidak ada. Dia kasih contoh, dia bilang, kalau ada orang kena luka bakar, dan kena luka bakar misalnya di tangannya, kemudian urat saraf itu terbakar, maka yang ada di bawah urat saraf itu dari dagingnya biar diiris nggak sakit. Dia kasih contoh, ada orang kena luka bakar tangannya, kemudian dipastikan kulitnya terbakar sama urat saraf, dia ambil pisau bedah digaris, orang itu nggak rasa sakit, bagian dalam tubuhnya, karena sakit itu cuma ada di sini. Orang semua bersorak-sorak, penemuan yang luar biasa nih dalam ilmu kedokteran, ini luar biasa. Maka kebetulan ada dokter muslim di situ yang hadir dari Mesir. Orang ini kebetulan selain dokter sering ikut pengajian dari ulama-ulama, jadi faham agama. Dia angkat tangan, dia bilang, "Profesor, maaf sebentar, kalau itu penemuan Anda yang tercanggih sekarang, saya ingin mempertemukan penemuan Anda ini dengan Al-Quran. Dan perlu Anda tahu, Al-Quran sudah membuktikan ini 1400 tahun yang lalu." Kaget orang ini. Dia kebetulan pakai alat tercanggih di zaman sekarang, baru tahu itu. Dan dia profesor, gitu kan. Maka kata dia, mana buktinya? Diambil Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, dibawa ke podium. Ini silakan buka, Bapak Ibu juga bisa kembali nanti di rumah atau mau buka sekarang surah An-Nisa ayat 56. Itu tentang ahli neraka ya. Allah bilang begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghaira liyadzuqul azab. Setiap kali penghuni neraka itu kulit mereka terbakar, kata Allah, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Perhatikan ayat ini ya. Setiap kali kulit mereka terbakar, bukan dagingnya sama tulangnya, kulit mereka sudah terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. An-Nisa 56, nanti bisa kembali. Waktu profesor itu baca, netesin air mata dia. Ini ternyata ada dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu ini, bukan baru sekarang. Maka dia bilang di atas podiumnya, pandu saya masuk ke agamamu. Enggak mungkin ini ajaran manusia. Masuk Islam di depan para ilmuwan. Jadi subhanallah, fakta lapangan yang masuk ke agama kita ini orang cerdas, Bapak Ibu sekalian. Jangan kita sudah ada di dalam, kitanya jadi bodoh. Karena nggak belajar, nggak tahu mana halal, mana haram, tidak diterapin. Orang dari luar aja belajar gitu kan. Seperti itu. Ada seorang insinyur dari Jerman, arsitek, masuk Islam gara-gara Al-Quran. Ceritaan. Jadi dia rupanya terkenal sekali, insinyur ini suka buat gambar, tapi dia mengkombinasikan antara literatur kuno bagi dia dan literatur modern. Dan dia sering gambar. Salah satu literatur kuno menurut dia Al-Quran. Dia carilah bangunan-bangunan dalam Al-Quran seperti kaum Thamud, kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Hud, ya, Fir'aun, piramida. Satu waktu dia bilang, saya ingin cari dalam Al-Quran bangunan modern, bangunan masa depan. Dia bacalah ayat tentang surga. Ada kalimat tentang surga, sering kita baca nih, kalau kita baca jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalimat itu, surga itu istana, di bawahnya mengalir sungai. Ini mengkritik dia ini sebagai arsitek. Apa maksudnya? Kenapa istana surga, bangunan masa depan, impian setiap orang muslim, mati untuk masuk surga, berbuat, beribadah untuk masuk surga, kan gitu. Kenapa selalu ada kalimat di bawahnya mengalir sungai? Apa maksudnya ini? Penasaran dia, Bapak Ibu sekalian. Dia hubungkan dengan spesialisnya dia. Dia gambar bangunan, ada tanahnya dia di Jerman, dia bangun bangunan, dia buat semuanya mewah, lux, mirip dengan rumah yang dia tinggali, cuma bedanya lantainya diganti sama dia jadi kaca. Dia nggak pakai keramik lagi, nggak pakai granit, marmer, dia pakai kaca, sehingga transparan lantai yang diinjak, dengan di bawahnya lagi ada tak bangunan, gitu kan. Itu dibuat air mengalir sama dia, pakai mesin. Setelah dia selesai bangun bangunan itu, dia nggak langsung tinggalin. Kebetulan dia keliling Eropa. Biasanya dikeliling sebulan, 2 bulan, datang ke perusahaan-perusahaan, tawarin gambar-gambarnya, gitu kan. Setelah dia pulang, dia bilang, dia cerita bagaimana dia masuk Islam. Dia bilang, saya penat sekali. Biasanya saya butuh 2-3 hari, seminggu, baru saya bisa kembali berpikir tenang. Setelah capek sekali waktu itu. Dia bilang begitu, saya pulang di bandara. Ini sebab dia masuk Islam.
Dia bilang, saya pulang, saya nggak ke rumah istri saya ke rumah baru. Nyalain semua lampu-lampu. Nyala semua lampu, termasuk ada cetekan listrik yang jalanin air di bawah tuh. Suara air dilihat. Lantainya kaca, kelihatan air itu mengalir. Dia bilang, begitu saya duduk di sofa, 5 menit saja capek saya semua hilang. Hilang semua capeknya, nggak ada capek lagi. Dia bilang, saya penasaran, apa ini? Saya lihat dinding, wallpapernya bagus, tapi sama rumahnya. Lampunya mewah, sama rumahnya. Semua sama. Dimatiin satu-satu lampunya. Terakhir tinggal panel listrik air. Begitu dia duduk, dia dengar gemericik air ini, baru dia bilang, oh ternyata ini yang membuat saya tenang. Suara gemericik air itu membuat tenang. Dia konekkan sama ayat Al-Quran. Oh ternyata surga yang abadi itu di bawahnya mengalir sungai, memang untuk membuat jiwa orang-orang yang sudah beriman ini tenang. Jadi balasannya di sana sempurna. Gara-gara itu cari Islamic Community, cari Islam Center, masuk Islam. Padahal itu ayat hampir setiap saat kalau kita baca Quran. Tajri min tahtil anhar. Oh ya, surga di bawahnya mengalir sungai. Orang Islam mau enaknya saja, tidak ada penelitian, gitu kan? Ya sudahlah, ini begitu saja, sudah nanti mati masuk surga. Tapi orang masuk Islam gara-gara itu. Ada kejadian lain Bapak Ibu sekalian. Seorang juga dari Jerman, kisahnya sama. Dia masuk Islam gara-gara lihat sholatnya orang Muslim. Dia keluar dari tempat dia, kemudian tempat proyek dia, kebetulan ada banyak pimpro-pimpronya, pimpinan proyeknya banyak. Dia suruh instruksi A dibuat B, ada yang dikasih instruksi nggak dijalankan. Dia pusing dengan itu, dia bilang saya keluar. Ini gara-gara masuk Islamnya ya. Dia bilang begitu saya lagi keluar, macet di jalan, dan hari Jumat. Orang-orang Islam di Jerman tidak semua punya masjid, mungkin seperti keadaan Bapak Ibu di sini, maka mereka sewa pinggir jalan. Kalau kayak kita mungkin di Indonesia kayak melalui Pemda, hanya untuk sholat Jumat bisa bubar. Pas macet mobilnya di dekat orang lagi sholat. Dia lihat orang sholatin lagi macet. Imamnya Allahu Akbar, di belakang semua Allahu Akbar. Imamnya ruku, Allahu Akbar, ruku semua. Imamnya sami Allah liman hamidah, semuanya ikut sami Allah hamidah. Tidak ada yang berani melanggar imamnya. Padahal yang di belakang itu tidak kenal imamnya. Dia bingung. Apa ini orang-orang buat? Dia saja pimpinan proyeknya sudah dikasih gaji, masih nggak mau patuh. Ini orang siapa ini yang jadi imam? Di depan kok bisa semua orang patuh saja? Sampai salam, setelah salam baru bubar semua. Dia mulai baca tentang Islam, masuk Islam gara-gara itu. Saya tutup dengan kisah terakhir. Tentu banyak kisah ini, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ada ceramah saya judulnya juga Hiduplah Mulai Dengan Islam. Cukup banyak saya sampaikan kisah-kisahnya. Di antara kisah yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah masuk Islamnya seorang pemuda di Amerika. Ini kisah nyata, karena ini di negara yang Bapak Ibu ada ya. Kebetulan ada seorang pemuda Muslim kuliah, sama-sama mahasiswa, tinggal di apartemen bersebelahan. Saya tidak ingat di kota mana, tapi yang jelas itu kisah nyata. Kebetulan Ramadan, dan kebetulan si Muslim ini lagi nonton, mau nunggu sholat raweh malam 27 di Mekah. Dia lagi nunggu, tetangganya rupanya Nasrani, bel, teman kuliahnya, masuk di apartemennya, duduk, ngobrol teman sama teman. Lalu dia bilang, itu masjid kalian ya? Sambil lihat Mekah. Mekah ini di malam 27, Bapak Ibu sekalian, luar biasa nih. Luar biasa. Bapak Ibu sudah lihat belum cuplikannya Ramadan tahun lalu ini? Di malam 27, tawaf nggak bisa jalan, saking penuhnya manusia, padahal Masjid Haram sudah diluaskan. Ada cuplikannya di WA saya ya. Maka ini luar biasa manusia ini, banyaknya luar biasa, sampai ke jalan-jalan. Maka si Muslim bilang, iya itu masjid kami, dan ini sekarang mereka akan sholat gitu. Lalu tiba-tiba si Muslim tanya si Nasrani, menurut kamu berapa jumlah orang yang kamu lihat itu? Kata si Nasrani, kelihatannya puluhan ribu orang, banyak. Kata si Muslim, itu 3,5 juta. Karena lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai pelataran semua penuh. Orang tunggu malam Lailatul Qadar kan. Waktu itu kebetulan kejadiannya Bapak Ibu sekalian antara azan dan iqamah isya. Jadi belum iqamah isya, tapi sudah azan. Sudah azan. Sebentar. Maka Bapak Ibu sekalian, pada saat itu si Muslim bilang,
kepada Nasrani, kira-kira menurut kamu bisa nggak mengatur orang sebanyak ini kurang dari 5 menit? Kata si Nasrani, mana bisa? Manusia sebanyak itu. Biasanya antara azan iqamah, kalau di Masjid Haram Bapak Ibu sekalian, ada yang sholat, ada yang duduk ngobrol, ada yang lagi minum air zam-zam, ada yang lagi jalan, cari shaf. Oh, manusia lagi berantakan begitu banyaknya, tawaf begitu banyak, kan gitu. Kata dia, nggak mungkin, 5 menit. Bahkan si Muslim bilang, kurang dari 5 menit. Bagaimana caranya? Kata si Muslim, lihat aja sebentar lagi. Kebetulan waktu itu antara azan dan iqamah isya. Belum terawihnya ini. Tiba-tiba iqamah. Syekh Sudes datang nih. Imam Masjid Haram datang. Setelah iqamah, dia ucapkan satu kalimat, istau. Luruskan. Tiba-tiba yang duduk berdiri, yang jalan masuk di shaf, yang makan berhenti. Dan ini, orang Nasrani ini sempat tanya, ini orang-orang ini tahu siapa imamnya, tahu nama, tapi nggak kenal. Ini bukan atasannya, bukan orang tuanya, nggak kenalin. Baik, mulai satu kalimat lagi, Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar. Nggak ada yang berani bantai. Kita tahunya orang Islam kalau tidak ikuti imam batal sholatnya, kan gitu. Tapi orang Nasrani lain pandangannya, dia nggak pandang itu. Mulai baca ayat, semuanya dengar. Nggak ada yang berani keluar dari shaf. Allahu Akbar. Satu instruksi lagi, ruku. Semua ruku. Nggak ada yang berani angkat kepalanya. Kalau kita orang Islam tahu angkat kepala, ini batal sholatnya. Ada hadis lain mengatakan siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam, maka kepalanya diganti dengan kepala keledai oleh Allah. Kan gitu. Kita ancaman itu yang kita takuti. Kita nggak ngerti masalah luar biasanya nih sebenarnya gerakan. Sami Allahu liman hamidah. Satu kalimat, semua ikut. Allahu Akbar sujud, semua ikut. Sampai salam nih. Rupanya si Muslim ini lagi asyik nikmati sholat itu, karena memang dia tujuannya mau lihat itu kan. Selesai langsung dia bilang sama si Nasrani, oh maaf, saya asyik tadi, lupa, kami lagi puasa, kamu nggak puasa, mau minum apa? Nasrani nggak ngomong. 2 kali dia nggak ngomong. Yang ketiga kali kata si Nasrani, ajak saya masuk agamamu. Ini nggak mungkin buatan manusia. Bagaimana bisa orang sebanyak itu semuanya tunduk patuh dengan satu instruksi dan betul-betul rapi kurang dari 5 menit masuk Islam gara-gara itu. Dan rata-rata Bapak Ibu sekalian di Indonesia, saya bicara lingkup negara kita, orang yang masuk Islam di tangan saya, termasuk istri saya sendiri masuk Islam, mu'allaf, orang non-muslim, orang Chinese masuk Islam, menikah dengan saya, semoga Allah jaga beliau, itu gara-gara masuk Islam. Dan rata-rata masuk Islamnya unik semua. Unik semua. Masuk Islamnya karena dengar azan merinding, karena lihat orang sholat, lihat perempuan muslimah pakai jilbab, lihat orang muslim santun baik sama orang. Masuk Islam gara-gara itu. Semuanya ceritanya ini unik-unik masuk Islamnya itu. Jarang sekali kita temukan dia baca buku dulu baru dia masuk Islam, itu jarang sekali. Kecuali memang dia pastor atau pendeta. Tapi orang awamnya masuk Islam gampang sekali kok. Mudah, makanya dikatakan mu'allaf. Mereka orang yang masih lemah hatinya, masih bisa pindah agama. Nanti di situ kita akan ajarkan dia, kita akan ajak, kita kokohkan, seperti itulah. Tapi ini kemuliaan Islam Bapak Ibu sekalian. Jadi yang masuk Islam orang-orang yang luar biasa. Yang keluar dari Islam ini kita lihat tidak ada doktor keluar dari Islam, profesor misalnya, tidak berimbang. Kalau berimbang masih masuk akal, ini enggak. Dan di Indonesia pun subhanallah, maaf saya tambahkan satu kisah, masih bisa? Sampai subuh. Kalau di Indonesia sih nggak ada masalah karena masih pagi di sana ya. Di sini masya Allah jam 12 malam ya. Jam 11 ya. Baik, ada dosen kami, dosen saya namanya Dr. Abdullah Musnid, semoga Allah jaga beliau. Beliau pernah ngajarkan kami, waktu itu saya kuliah tahun 94 sampai 98, 4 tahun S1. Beliau ngajar di tahun tingkat terakhir kuliah, di tahun 98. Mengajarnya itu materinya namanya Hadir Alam Islami, kondisi keadaan negara-negara Islam. Salah satu ini cerita tentang Indonesia. Saya pun tidak tahu tentang kisah itu. Beliau bilang, di sini ada dari Indonesia, ya, ini Khalid dari Indonesia sama teman-teman. Beliau kenal betul, kenal baik sama saya. Dia bilang, sudah tahu belum di negara kamu itu ada terjadi sesuatu? Saya bilang, apa itu Syekh? Gitu kan. Syekh itu kita panggil kayak guru dosen ya. Apa itu? Dia cerita, dia bilang, sampai kepada kami berita, dan itu kisah nyata. Katanya di salah satu perkampungan Indonesia, entah di mana itu ya, bahasa beliau nih, saya juga tidak tahu itu.
Dia bilang di sana pernah ada terjadi, ada satu pastor yang ditugaskan dan digaji oleh Vatikan itu untuk mengkristenkan kampung itu. Maka dia terus saja membawa sumbangan segala macam sembako. Biasa kita di Indonesia bagi-bagi sembako, Indomie, gula segala macam. Sampai orang-orang kampung itu mau pergi ke gereja. Dan dia caranya, dia ajak, kalau mau dapat gratis silakan, tapi ambilnya di gereja ya. Dan dibagi pas hari Minggu. Jadi mau tidak mau mereka dengar nyanyi-nyanyi dulu, baru kemudian bagi. Lama-lama diajak nyanyi, tidak usah pindah Kristen, tapi nyanyi-nyanyi saja. Orang ini rupanya foto nih dikirim ke Vatikan. Nih, satu kampung ini bisa menyanyi-nyanyi Kristen, juga bisa murtad gitu. Ini sudah murtad nih. Dikirim fotonya pakai kopiah hitam, ibu-ibunya pakai jilbab masuk ke gereja. Satu kampung. Akhirnya Vatikan utusan khusus datang ke Indonesia. Dilihat, dikumpulin semua, coba suruh nyanyi, nyanyi semua, hafal lagu gereja. Karena setiap minggu dapat beras. Jadi hafal. Kata utusan Vatikan ini kisah beliau ya, saya tidak tahu ini. Tapi mudah-mudahan, kata beliau ini bisa aja benar. Dia bilang, akhirnya si orang utusan Vatikan ini bilang, supaya sebagai bentuk gembira, ini kegembiraan, kita bagikan kertas pada seluruh masyarakat ini, suruh tulis apa yang dia mau. Kita kasih semua, mau sapi, mau tanam, apa kasih. Anehnya pada saat dikumpulin kertas, semuanya tulis, saya mau haji. Akhirnya dipecat tuh yang bertugas. Gara-gara itu. Jadi subhanallah, kita fitrah. Orang-orang Indonesia itu sebenarnya suka dengan agamanya. Cuma kadang-kadang dia tinggalkan gara-gara makanan, gara-gara ini, gara-gara. Subhanallah, Islam tidak ditinggalkan kecuali orang-orang betul-betul dalam keadaan yang salah dan darurat, gitu kan. Allahu a'lam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, gembiralah dengan agama Islam ini, dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan kata Nabi SAW, tidak ada satu orang pun yang berjiwa muslim kekal di api neraka. Gak ada. Kalaupun dia buat dosa, dia masuk neraka, dibersihkan dosanya, baru masuk surga. Sampai Allah bilang tadi, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan Bapak Ibu jangan ragu tawarkan Islam. Tawarkan saja. Cara tawarkan, bagaimana mendapat kamu tentang Islam? Sudah pernah dengar belum? Lalu ajak dialog di agama kita. Tidak usah jadi Ahmad Didat, Zokul Zakir Naik, harus hafal kitab mereka. Sulit. Ajak sederhana. Saya berapa kali orang masuk Islam di tangan saya, cuma itu saja kok. Bagaimana pendapat tentang Islam? Dia sebutkan, saya luruskan. Masuk Islam gara-gara itu. Kan tidak susah gitu kan. Dan kalau orang mau masuk Islam, jangan dikasih kitab tebal dulu ya. Nah ini pelajari dulu. Kalau dia mati malam itu, kita berdosa ya. Suruh syahadat dulu. Masalah nanti dia belajar itu nanti. Yang penting syahadat. 1 menit lagi mati masuk surga itu. Tapi kalau kita tunda, kita penyebabnya. Pernah ada soalnya gitu di Indonesia. Ada satu anak muda datang kepada saya. Waktu itu ada pengajian saya nginap di satu hotel di Makassar. Kemudian dia bawa, Ustadz, ini teman saya sudah lama masuk Islam dari tahun lalu. Terus kenapa nggak syahadat, akhi? Saya suruh pelajari dulu, dikasih kitab tebal. Saya bilang, ini orang kalau meninggal, kamu tanggung jawab ini. Kenapa nggak suruh syahadat dulu, baru suruh belajar habis itu? Syahadat dulu, gitu kan? Syahadat dulu, harusnya begini. Paman saya pernah tinggal di Amerika ini, cukup lama. Bapak Ibu sekalian, beliau ngambil masternya di bidang penerbangan. Kebetulan S1-nya di Mesir, S2-nya ngambil di sini. Ini cerita lelucon saja, beliau menceritakan tentang temannya dari Dubai. Tinggal sama-sama di Amerika. Dia bilang setiap pagi sering sarapan sama paman saya. Ini cerita beliau ya. Allahu a'lam masalah kebenarannya, tapi beliau cerita dan saya percaya pada paman saya. Beliau bilang teman saya ini selalu bilang kalau habis sarapan, hari ini saya baru masuk Islam, kan banyak anak-anak Amerika. Kata paman saya, bagaimana ceritanya? Dia bilang kalau saya lagi menuju ke semua kamu ini, saya bilang sama anak-anak kecil di pinggir jalan, follow me. Sudah ikut. Asyhadu alla ilaha illallah. Sudah syahadat semua. Nah, sudah muslim. Jadi dia bilang, saya tiap hari masukkan Islam banyak orang nih. Tapi itu cerita beliau, Allahu a'lam. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, ini agama perlu disebarkan, perlu diterapkan. Dan kadang-kadang subhanallah, apa yang kita terapkan dari Islam itu menjadi contoh dan sudah cukup menjadi hidayah orang lain. Jadi jangan ragu dengan itu, dan terapkanlah Islam sebagai panduan hidup. Jangan setengah-setengah, nikmati semua halalnya, kerjakan semua perintahnya, tinggalkan larangannya. Baru kita bisa merasakan kenikmatan Islam. Allahu a'lam. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah SWT.
Semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Kita berharap dengan kemahamurahan Allah seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, terutama yang hadir dalam pengajian kita ini, sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Semoga negara kita Indonesia tercinta menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah dan seluruh utangnya dilunasi dengan kemahasempurnaannya dan kemahamurahannya Allah. Dan semoga seluruh pemimpin negara kita diberikan hidayah, petunjuk, sehingga mereka bisa menjalankan tugas-tugas mereka dan mereka mendapatkan pahala maksimal dan juga lepas dari tanggung jawab hari kiamat. Dan seluruh masyarakat Indonesia secara khusus, muslim atau non-muslim, semuanya mendapatkan hak mereka penuh yang sudah Allah SWT wajibkan dari pemerintahnya. Dan semoga umat Islam selalu berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga Allah SWT mudahkan mereka ibadah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.